Selama bertahun-tahun, drone Rusia meneror Ukraina, menyebarkan ketakutan dan kepanikan, serta meninggalkan kematian dan kehancuran. Akhirnya, semua itu mulai berubah, karena sesuatu telah mulai memburu dan menghancurkan drone-drone tersebut dengan sangat efisien dan tanpa ampun, memusnahkan hingga 95% kawanan drone Kremlin dalam satu waktu. Dan pemburu mematikan ini tidak menunggu sampai drone-drone itu mendekati target mereka atau berputar-putar di atas kota-kota kecil dan besar di Ukraina untuk memusnahkan mereka. Ia menghancurkan mereka dari jarak ratusan kilometer sebelum mereka sempat mengancam satu nyawa tak bersalah. Kita sedang membicarakan drone interceptor Ukraina yang sekarang telah menjadi salah satu elemen terpenting dalam jaringan pertahanan udara negara itu. Karena ternyata bisa dibilang cara terbaik untuk menghadapi drone adalah sesederhana itu, dengan lebih banyak drone. Ini jelas merupakan pendekatan yang paling hemat biaya. Mengingat drone Shahid milik Rusia harganya sekitar 20 hingga 50 ribu dolar per unit, Ukraina tentu tidak ingin membuang-buang misil interceptor seharga 1 juta dolar hanya untuk menghancurkan mereka. Ukraina memerlukan cara yang lebih murah dan mudah untuk menghadapi mereka di udara, dan drone interceptor sangat tepat untuk tugas ini. Banyak dari drone ini hanya membutuhkan biaya beberapa ribu dolar untuk dibuat, namun dirancang dengan sangat cerdas sehingga mereka dapat dengan mudah dan efektif menghancurkan drone yang jauh lebih besar dan mahal. Misalnya, The Sting yang diproduksi oleh perusahaan bernama Wild Hornet diperkirakan berharga antara 1.000 hingga 2.500 dolar per unit. Harganya sangat murah, yang mungkin membuat sebagian orang berpikir bahwa drone ini tidak akan terlalu efektif dalam skenario pertempuran di dunia nyata. Namun, desain The Sting membuatnya benar-benar menjadi momok bagi drone Rusia. Bentuknya seperti peluru, dengan 4 motor berdaya dorong tinggi yang dipasang di bagian bawah, sehingga mampu mencapai kecepatan puncak sekitar 170 mil per jam atau 280 km per jam. Dan kecepatan jelajah sekitar 100 mil per jam atau 160 km per jam. Mampu mencapai ketinggian sekitar 7 km atau 23.000 kaki yang jauh lebih tinggi dibandingkan ketinggian 13.000 hingga 16.000 kaki atau sekitar 4,5 km dari Shahid milik Rusia. Sting membawa hulu ledak seberat 500 gram atau 1,1 pon serta dilengkapi kamera siang dan kamera termal sehingga dapat beroperasi kapan saja baik siang maupun malam. Dan meskipun hanya memiliki daya tahan selama 15 menit dan jangkauan 37 km atau 22 mil, Ukraina mampu menggunakan Sting untuk menghancurkan target pada jarak 500 km atau 310 mil. Semua itu berkat Wild Hornet Vision Control, sebuah sistem video digital dan telemetri yang memungkinkan Sting memberikan video berkualitas tinggi dan kontrol dengan latensi rendah bahkan pada jarak yang sangat jauh. Hal ini pada dasarnya mengubah apa yang biasanya hanya menjadi interceptor FPV jarak pendek yang relatif sederhana menjadi aset pertahanan udara jarak jauh yang jauh lebih kuat dan bernilai tinggi. Teknologi ini diuji dan berhasil dengan sangat baik pada awal April 2026 ketika muncul laporan tentang seorang pilot Ukraina yang dijuluki Hawk berhasil menembak jatuh 2 Shahid Rusia pada jarak 500 km. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah hal ini terjadi. Belum pernah sebelumnya sebuah drone interceptor mampu berhasil menyerang dan menghancurkan targetnya sejauh itu dari operatornya. Dengan menggunakan semua keterampilan dan pengalamannya, Hawk mengarahkan Sting melalui kondisi yang kompleks untuk menghancurkan targetnya. Dan bahkan jika Rusia mencoba melawannya, mereka tidak akan punya kesempatan karena dia bahkan tidak berada di area tersebut, melainkan ratusan mil lebih jauh di belakang di lokasi yang aman. Hulk adalah salah satu anggota unit drone Bulava yang berperan penting dalam perang drone dan merilis pernyataan online untuk membagikan detail serangan. Unit tersebut mengklaim bahwa ini bukan hanya insiden sekali saja, tetapi awal dari sesuatu yang baru, yaitu penyebaran massal drone interceptor mematikan yang beroperasi pada jarak yang sangat jauh, menghancurkan target mereka dengan presisi tinggi dan tanpa rasa takut. Ini bisa mengubah segalanya. Tim drone Ukraina dan industri drone negara itu yang berkembang pesat telah berhasil mengubah momentum perang menjadi keuntungan mereka. Dengan para pembela Kiev kini memiliki pilihan persenjataan kendaraan udara tak berawak UAV yang semakin beragam dan mematikan. Namun, begitu banyak dari drone-drone itu memiliki jangkauan yang terbatas. Mereka hanya bisa terbang dalam jarak pendek sehingga pilot dan operatornya harus cukup dekat, membuat mereka berisiko ditemukan dan menjadi target Rusia. Namun, jika kru drone bisa memantau dan melindungi area yang sangat luas, yang jaraknya ratusan mil dari mereka, biasanya radius hanya 20-30 km.
Kini mereka bisa memenuhi langit dengan kawanan drone interceptor, siap menghadapi ancaman Rusia yang masuk bidang pandang mereka. Keunggulan taktik ini adalah hanya memerlukan sedikit personel di lapangan, sehingga risiko korban jiwa sangat minim. Ini strategi revolusioner yang sudah dimanfaatkan Ukraina dengan baik, seperti dikonfirmasi oleh Hulk. Sebuah video menarik yang dirilis di saluran YouTube resmi pasukan pertahanan Ukraina memperlihatkan sang operator beraksi saat ia menjawab pertanyaan pewawancara sambil mengendalikan UAV dari jarak jauh. Selama wawancara, Hulk menyatakan bahwa unitnya telah beroperasi sejak musim panas 2025 dan telah menggunakan drone interceptor sejak November di tahun yang sama. Dalam kurun waktu hanya beberapa bulan, satu unit itu berhasil menghancurkan sekitar 200 target, termasuk 184 syahid. Kadang, beberapa hari berlalu tanpa ada drone yang berhasil dihancurkan. Di waktu lain, unit ini bisa memburu drone secara besar-besaran. Hawk mencatat rekor mereka adalah 20 drone dihancurkan dalam sehari, 17 diantaranya dalam 1,5 jam. Dia menjelaskan betapa besar pencapaian itu. Sekarang sangat sulit untuk mencapai jumlah seperti itu. Hulu ledak harus didekati dengan presisi agar hancur di udara, sehingga hanya mesin yang jatuh ke tanah tanpa meledak. Hulk melanjutkan dengan mengatakan bahwa sekitar 90% keberhasilan unit tersebut dicapai dengan meledakkan hulu ledak drone di udara agar dapat meminimalkan jumlah puing yang mungkin jatuh ke area berpenduduk. Mereka bisa memakai Stings dan pencegat lain untuk menabrak syahid dan drone Rusia. Tapi ini berisiko menghasilkan banyak puing dan hulu ledaknya bisa jatuh mengenai rumah, kendaraan atau bangunan di bawah. Karena itu, pilot Ukraina harus berhati-hati memilih waktu menyerang. Syahid bisa saja gagal meledak dan jatuh menimpa orang atau rumah. Karena itu kami membiarkannya lewat dulu dari area padat penduduk. Untungnya, operator terbantu desain responsif interceptor sehingga bisa diluncurkan hanya dalam 30 detik. Setelah di udara, pilot dapat dengan mudah memburu target, melacak syahid, serta menerima aliran data waktu nyata yang terus-menerus dari UAV mereka melalui kamera siang hari dan thermal untuk menentukan pergerakan dan keputusan berikutnya. Dan sangat sedikit yang bisa dilakukan syahid untuk menghindari interceptor ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mereka biasanya terbang pada ketinggian sekitar 45 km dari permukaan tanah. Tetapi interceptor Ukraina beroperasi di ketinggian yang lebih tinggi lagi, memberikan mereka pandangan mata burung yang jelas dan tanpa halangan terhadap target mereka saat melaju di langit. Interceptor tersebut cukup cepat dan lincah untuk mengejar bahkan drone Rusia tercepat sekalipun. Kru Bulava mengonfirmasi bahwa mereka sudah berhasil mencegat setidaknya satu varian syahid bermesin jet yang biasanya mampu mencapai kecepatan puncak hingga 600 km per jam atau 370 mil per jam. Karena itu, operator seperti Hulk hampir merasa seperti pahlawan super saat memakai keahlian unik untuk menyingkirkan ancaman Rusia dan melindungi rakyat serta infrastruktur. Apakah saya merasa seperti pahlawan super? Ya, saya sadar. Nyawa banyak warga sipil bergantung pada saya dan rekan-rekan, pada tindakan dan hasil kami. Itu memotivasi dan membuat Anda mencintai pekerjaan ini. Kru kemudian secara khusus memuji Sting, menyoroti tingkat keandalan dan efektivitasnya yang tinggi, bahkan dalam kondisi sulit. Mereka telah membuktikan diri dengan sangat baik. Kami tidak punya keluhan. Dalam suhu minus 30 derajat dari 10 misi tingkat keberhasilan sekitar 95%. Kami hanya kehilangan 1 dari 10 drone. Tapi Sting hanyalah salah satu dari banyak jenis drone interceptor di arsenal Ukraina. Tapi sebelum kita melihat beberapa yang lainnya, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang waktunya. Rusia sangat bergantung pada jenis drone yang sama, sedangkan industri pertahanan Ukraina yang berkembang pesat kini mencakup ribuan perusahaan, ratusan diantaranya aktif mengembangkan teknologi drone baru. Ini termasuk berbagai macam interceptor, seperti P1 Sun misalnya. Salah satu drone yang paling banyak dibicarakan yang dimiliki Kiev, P1 Sun, diproduksi oleh perusahaan Skyfall. Desainnya cukup mirip dengan Sting dengan bentuk khas seperti peluru dan memiliki kemampuan untuk melaju dengan kecepatan sekitar 300 km per jam atau 185 mil per jam, tetapi bisa jauh lebih cepat jika diperlukan, hingga 450 km per jam atau 280 mil per jam, yang cukup cepat untuk mengejar sebagian besar UAV musuh. Dengan harga hanya $1.000 per unit, P1 Sun sangat murah untuk dibuat. Skyfall menyatakan bisa memproduksi hingga 50.000 unit per bulan, dan itu hanya satu model dari satu perusahaan. Masih banyak perusahaan lain.
Strela misalnya dari We Drones diklasifikasikan sebagai pencegat pertahanan udara tipe roket. Melaju dengan kecepatan sekitar 350 km per jam atau 220 mil per jam dan dengan jangkauan hingga 28 km atau sedikit lebih dari 17 mil. Ia dapat membawa muatan seberat 500 gram atau 1,1 pon untuk dengan mudah menghancurkan hampir semua drone musuh dalam pertempuran. Banyak drone mengandalkan GPS untuk navigasi dan mengunci target sehingga rentan terhadap peperangan elektronik. Versi terbaru dari Strela sama sekali tidak bergantung pada GPS, melainkan menggunakan sistem komunikasi tahan gangguan yang lebih canggih. Sama seperti Sting dan P1, Sun Strela murah untuk dibuat, dengan harga rata-rata sekitar $2.300 per unit dan mudah diproduksi dalam jumlah besar. We Drones saat ini memproduksi sekitar 100 unit setiap hari. Ada juga Zerov 8 dari perusahaan bernama Fort Law. Berbeda dari interceptor lain, drone ini lepas landas vertikal, lalu bertransisi ke penerbangan horizontal di udara, mirip pesawat quadrotor saat mode jelajah. Drone ini memiliki jangkauan operasional 20 km atau 12,5 mil dan kecepatan maksimum 326 km per jam atau 202 mil per jam. Drone ini menggunakan teknologi AI sehingga dapat mengidentifikasi dan mengunci target syahid secara otomatis tanpa kontrol manual pilot. Dengan kamera termal dan hulu ledak kecil namun mematikan, drone ini dapat dengan mudah menjatuhkan syahid dari langit. Octopus juga memiliki peran yang serupa, produk hasil kerjasama antara Eucharis Space Systems dan Project Octopus. Drone interceptor ini memiliki radius tempur yang mengesankan, sejauh 30 km atau 18,5 mil. Daya tahan selama 15 menit dan kecepatan maksimum 300 km per jam atau 185 mil per jam. Drone ini juga mampu membawa muatan lebih besar dibandingkan kebanyakan drone lain dengan berat mencapai 1,2 kg atau 2,6 pon. Dengan pengenalan gambar berbasis AI dan pemanduan terminal otomatis, drone ini seperti Zerov 8 bersifat semi-otonom. Pilot bisa mengarahkan drone saat lepas landas dan mencari target. Namun setelah menemukan syahid atau drone lain, AI dapat mengambil alih untuk mengeksekusi tugas dengan sempurna. Dan pasukan interceptor Ukraina hanya akan semakin kuat dan beragam seiring berjalannya waktu. Pada bulan Maret 2026 misalnya, Kementerian Pertahanan Negara itu mengumumkan peluncuran drone pemburu Shahid Jedi yang baru. Dengan rangka ringan dan tangguh, 4 motor bertenaga tinggi serta baterai besar, alat ini dapat terbang lebih lama dari model lain. Dengan berat hanya 4 kg atau 9 pon Jedi, dilengkapi dengan muatan 500 gram dan kemampuan untuk mencapai ketinggian sekitar 20.000 kaki atau 6 km dari permukaan tanah. Mereka dapat menyerang target dalam jarak 40 km atau 25 mil dari zona lepas landas mereka dan melesat dengan kecepatan hingga 350 km per jam atau 220 mil per jam. Jedi juga mengandalkan keseimbangan yang baik antara input manusia dan teknologi untuk mencari dan menghancurkan targetnya. Tim pengendali manusia mengatur lintasan terbang dan penargetan drone, sementara sistem radar sekitar memberi data waktu nyata, membantu drone cepat menemukan dan memburu drone musuh saat masuk jangkauan. Seperti interceptor lain, Jedi memiliki kamera siang hari dan thermal agar bisa beroperasi siang maupun malam. Dan drone ini memiliki daya ledak yang cukup untuk menjatuhkan tidak hanya Shahids, tetapi juga drone serang Jerin dan Gabera, serta platform pengawasan Zala dan Supercam. Lebih banyak uang akan mengalir ke industri pertahanan Ukraina dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, seperti pinjaman 90 miliar euro atau 105 miliar dolar yang akan dikirimkan Uni Eropa ke Kiev. Interceptor negara itu hanya akan menjadi lebih pintar, lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mematikan seiring perang yang terus berlangsung. Karena Rusia pada dasarnya telah bertaruh sepenuhnya pada perang drone di tahap ini. Drone benar-benar satu-satunya alat yang dimiliki Kremlin untuk secara konsisten menimbulkan kerusakan di Ukraina. Tank-tank mereka jelas tidak cukup baik, dengan ribuan di antaranya benar-benar hancur oleh ranjau, roket, dan UAV kamikaze. Kendaraan lapis baja mereka juga terbukti sama tidak berguna menembus posisi garis depan Ukraina yang diperkuat. Pasukan penyerang nekat, mereka kini biasanya terdiri dari 15-20 rekrutan tanpa pengetahuan, pelatihan, atau dukungan, juga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Terus hampir tidak memberikan dampak apapun dalam hal merebut wilayah berharga atau mendorong mesin perang Kremlin lebih dekat untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakannya. Drone adalah upaya terakhir Presiden Vladimir Putin dan para komandannya
Mereka menyebabkan korban jiwa terbanyak di Ukraina dibanding senjata lain dan memungkinkan Rusia merusak dan menghancurkan infrastruktur Ukraina seperti gardu induk dan pusat logistik. Itulah sebabnya Kremlin meningkatkan produksi UAV-nya, mengucurkan dana ke pabrik-pabrik produksi dan memproduksi semakin banyak drone Shahid dan drone serang lainnya dengan harapan dapat membuat lawannya kewalahan. Untuk beberapa waktu, para analis khawatir bahwa strategi ini akan berhasil, karena dengan semakin banyak drone di udara, bahkan jaringan pertahanan udara Ukraina yang terdepan di dunia pun pada akhirnya akan kewalahan menghadapi tekanan tersebut. Ukraina akan dipaksa untuk menghabiskan persediaan rudal pencegatnya yang terbatas, membuang jutaan dolar peralatan hanya untuk mempertahankan wilayahnya dan melindungi rakyatnya. Pada akhirnya, meski Ukraina mampu menembak jatuh 80 hingga 85% ancaman musuh, tetap ada yang lolos dan menyebabkan kerusakan serius serta berkepanjangan. Untungnya, Ukraina sekali lagi membuktikan para peragu salah dan berhasil membalikan situasi yang tampaknya mustahil. Dan semua itu berkat drone pencegat ini. Mereka membantu pembela Kiev melawan serangan drone Rusia dengan cara yang paling hemat biaya dan paling ampuh. Tidak hanya menghancurkan sebagian besar drone musuh, tapi juga menjauhkannya dari kota dan permukiman Ukraina, sehingga drone itu tidak bisa menyebabkan kerusakan besar. Dan setiap kali sebuah drone jatuh, itu berarti puluhan ribu dolar uang Kremlin hangus terbakar. Kalau hanya itu, jumlahnya memang tidak seberapa. Kerugian akan terus bertambah. Dan dengan ekonomi Rusia yang memburuk, negara itu tak mampu terus-menerus membuang dana serta sumber daya untuk hasil sangat kecil. Itu tidak berkelanjutan dalam jangka panjang, dan meskipun dia suka membual dan menggertak, Putin tahu itu. Namun bagi Ukraina, perhitungannya jauh lebih menguntungkan. Menggunakan drone 2.000 dolar untuk menghancurkan ancaman 50.000 dolar, jelas kemenangan besar dari sudut manapun. Dan kru drone Ukraina semakin mahir menggunakan drone pencegat mereka setiap saat. Pada bulan Maret 2026 misalnya, mereka dilaporkan berhasil menjatuhkan lebih dari 2.300 ancaman udara. Itu 55% lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya. Jika Ukraina mempertahankan kecepatan ini, mereka dapat segera menembak jatuh ribuan UAV per bulan dan menghilangkan ancaman terbesar Rusia. Dan begitu drone Kremlin menjadi tidak berguna, para komandan Putin hanya bisa mengandalkan serangan garis depan yang sia-sia dan upaya yang semakin putus asa untuk merebut wilayah. Sementara itu, Ukraina yang diperkuat oleh armada interseptornya mungkin segera dapat menemukan celah di garis pertahanan Rusia, memanfaatkan kelemahan musuh untuk maju dan merebut kembali wilayah-wilayah penting. Singkatnya, keadaan terus berbalik arah. Sekarang Ukraina semakin kuat, sementara pasukan Rusia stagnan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang prosesnya di video ini yang membahas bagaimana kampanye serangan jarak jauh Ukraina menghancurkan pertahanan di wilayah pendudukan dan Rusia. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk melihat bagaimana Ukraina memperkuat pertahanan udara dan menciptakan perisai tak terlihat namun tak tertembus di sekitar kota-kota kecil, kota-kota besar, dan infrastruktur vitalnya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini dan tetap mendapatkan informasi terbaru tentang inovasi militer, terobosan strategis, dan peristiwa di lapangan yang mengubah jalannya perang di Rusia dan Ukraina, berlanggananlah ke The Military Show hari ini.